The Makassar Baru Railway project is not yet complete. The project has left the Makassar-Maros area untouched. The type of railway system to build has been a long discussion. Ground-level tracks, elevated tracks, and underground tracks all have their own considerations. The plan to build an underground train has emerged as an option to avoid traffic congestion. According to Unhas transportation expert and dean of the Faculty of Engineering, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMTI PM AR, the discussion about the railway system should not hinder the continuation of the project. With the advancement of infrastructure technology, various risks can be managed. Di dalam pemilihan jenis konstruksi ya untuk pembangunan suatu infrastruktur moda transportasi, apalagi moda berbasis rel misalnya, sebetulnya pelajaran dari berbagai tempat atau negara atau kota-kota besar lainnya di dunia ini relatif sebetulnya hambatannya. Dalam hal ini, kalau kita menginginkan misalnya dia elevated di atas gitu ya, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kalau kita mau menginginkan dia misalnya di atas jalan gitu itu juga relatif tidak masalah. Kalau kita menginginkan juga kayak di underground seperti itu juga tidak ada masalah. Dengan kemajuan teknologi infrastruktur sekarang ini dan bagaimana kemajuan teknologi itu mampu meminimalisir ya dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan, saya kira sebetulnya itu bukan lagi menjadi isu yang penting bagi semua pihak, tetapi memang yang perlu kita concern adalah sebetulnya bagaimana efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang diperlukan ya. Tentunya pemilihan 3 jenis konstruksi ini tentulah berbeda biayanya, berbeda waktu pengerjaannya. The former chairman of the Inter-University Transportation Study Forum of Indonesia emphasized that Makassar is ready for the construction of an underground railway. This is evidenced by several successful underground projects, such as Caribou Siling and the Mandai Underpass. Ya, sebetulnya untuk sementara ini kan yang dioperasikan adalah baru rel yang sudah terbangun saja ya. Dari suatu perencanaan rel yang begitu panjang dari Makassar Parepare tahap fase pertama istilahnya, kemudian nanti naik sampai di mana lagi Sulawesi Utara dan sebagainya, dan seterusnya mengelilingi semua wilayah Sulawesi. Nah, terkhusus untuk jangka pendek ini ya kan tentunya seperti kita ketahui bersama, memang yang baru terbangun adalah dari Maros ya, kota Maros sampai dengan lewat sedikit kota baru ya. Tahap berikutnya sebetulnya adalah ke Parepare. Di satu sisi pada tahap pertama ini memang tersisa nih ruas sedikit Makassar Maros ya, karena kemarin ada diskusi yang alot tentang jenis konstruksi yang cocok. Nah, tadi saya sudah sampaikan yaitu tergantung dari pemangku kepentingan saja mau yang mana, kan semua tidak ada masalah. Yang masalah kan tinggal efisien efektifnya dengan keterbatasan penganggaran dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu tentunya apabila ini bisa segera secepatnya disempurnakan rel yang belum terbangun itu akan memberi dampak sosial yang lebih besar ya. According to him, one of the reasons why public transportation is still rarely used is the distance of the stations from residential areas and activity centers. Collaboration is needed between the railway operators and local governments to provide easy access. As of now, the Makassar Parepare Railway project is not yet complete. Only 84 stations are operational, running from Mandai Maros Station to Garongkong Baru Station. Out of the planned 145 kilometers of railway, only 120 kilometers have been built, and 80 kilometers are operational.